Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi, Profesor Erika Budiarti Lakoni, para pimpinan di bawah koordinasi LKST, dekan fakultas dan sekolah, serta Kepala LRI, para inovator IPB, dan juga tentunya hadirin lainnya yang hadir pada pagi hari ini. Selamat bergabung dalam acara sosialisasi program pengembangan inovasi PrimeStep tahun 2025. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang Bapak Ibu dalam pertemuan pagi ini yang dilaksanakan secara online. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi kepada Profesor Erika, disilahkan. Baik, makasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Bapak dan Ibu, para inovator dan begawan-begawan inovasi IPB yang saya cintai, terima kasih kehadirannya semua dalam rangka kami melakukan sosialisasi di bawah koordinasi Profesor Dwi Guntoro dengan tim, dan di sini ada Dr. Yuni, dan tentunya dengan tim kami melaksanakan sosialisasi ini agar dapat kita memberikan bagaimana ada peraturan-peraturan yang terbaru dalam proses pengembangan inovasi yang akan didanai oleh Dana PrimeStep tahun 2025. Sebelumnya saya mohon maaf dulu, memang dengan adanya perubahan kementerian, perubahan dirjen, dan perubahan direktur, akhirnya membuat ini yang tadinya kita ingin laksanakan ini ya Prof. Dewi ya, kalau bisa sih awal Januari, tapi ternyata masih mundur dan mundur. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bersama agar semua pendanaan-pendanaan ini segera cair dan janjinya akan segera cair di bulan Juni dan Juli. Dan mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk menjalankan kegiatan ini. Perlu saya sampaikan kebijakan terbaru dari kementerian bahwa untuk program yang Prime Step ini kalau bisa sudah ada hasilnya nanti. Sehingga kalau bisa Pramade dan sahabat semua bahwa kita tidak melakukan riset kembali, tetapi ini benar kaji tindak yang akan kita lakukan. Tentunya mohon dipilih kembali mitranya, karena mitra industri sudah sangat menentukan keberlangsungan dari inovasi Bapak dan Ibu. Kalau secara akademik, secara saintifik, rasanya tidak diragukan kembali untuk semua inovasi-inovasi kita, karena kita sudah bermain di atas TRL 7. Namun tentunya ada kebutuhan dari mitra yang perlu di-adjust dengan kebutuhan market. Nah, oleh sebab itu kami mohon Bapak dan Ibu para inovator yang ingin nanti bergabung dalam program Prime Step ini di bawah koordinasi Prof. Bintoro, kami mohon memilih mitra yang sesuai dan mitra yang memang cinta seterusnya. Jangan hanya cinta dengan inovasi kita pada saat proses, tapi mudah-mudahan bisa dilakukan untuk produksi selanjutnya. Dan mudah-mudahan inovasi kita akan bertambah untuk jumlah yang berkualitas. Demikian mungkin yang saya sampaikan, karena saya lihat cukup banyak yang hadir dari para Bapak dan Ibu inovator yang sudah banyak berkecimpung di kedai reka atau PDP dan juga dengan Prime Step ini. Lebih yang akan melit kegiatan ini, karena mohon izin mungkin Pak Tri Partono akan berangkat akan ibadah haji, jadi semua kegiatan under kontrol dari Prof. Dwi Guntoro. Demikian yang mungkin saya bisa sampaikan, dan nanti saya akan menyimak selanjutnya. Nanti Prof. Dwi akan menyampaikan juklake ya Prof. Dwi ya, sehingga nanti mudah-mudahan saya yakin inovator IPB selalu mendapat hasil yang terbaik di dalam melaksanakannya, dan kita juga memberikan laporan-laporan yang terbaik, dan ini sudah diuji, sudah dilakukan oleh beberapa pemeriksaan juga. Alhamdulillah kita tidak pernah ada masalah. Mudah-mudahan tahun ini kita akan lebih berjaya lagi. Demikian yang saya sampaikan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pengembangan inovasi
yang dilaksanakan oleh LKST dengan program Prime Step ADB 2025 saya nyatakan dibuka. Demikian Prof. Dwi, saya kembalikan ke Mbak Dewi. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bunda atas Ya, sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu paparan dilanjutkan dengan diskusi terkait program pengembangan inovasi Prime Step tahun 2025. Untuk kali ini akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Yuni Puji Hastuti. Kepada Ibu Yuni, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas waktunya. Yang terhormat Bunda, Prof. Erika, terima kasih telah berkenan membuka acaranya dan selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera Bapak Ibu dosen, profesor yang kami hormati dan kami sayangi. Kita ketemu lagi di sini di forum Zoom dalam rangka untuk sosialisasi terkait dengan Juklak ya. Program pengembangan inovasi yang tadi sudah disampaikan Bunda di bawah lead Profesor Dwi Guntoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah kita sampai pada tahun ketiga dari pelaksanaan program Prime Step Bapak Ibu yang kami hormati dan tentunya di sini para inovator yang mungkin setiap tahun kita coba untuk sering-sering berkomunikasi kemudian meminta ini dan itu, alhamdulillah wa syukurillah masih setia bergabung bersama kami. Dan tentunya kesuksesan dari program ini dari pengembangan inovasi yang merupakan bagian dari program Prime Step Promoting Research and Innovation through Modern and Efficient Science yang dikelola langsung oleh kawasan Sains dan Teknologi IPB dalam melalui berbagai macam program ya kegiatan baik grant maupun hibah dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah terus mencapai kesuksesan secara bertahap. Tentunya menjadi tantangan kita bersama, tidak mudah juga menghasilkan suatu inovasi yang betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat dan memiliki impact yang luar biasa. Dari semua itu, bagaimana program pengembangan ini bisa berjalan ya di tahun 2025 ini? Apa prasyaratnya, kemudian administrasinya bagaimana, kemudian pengelolaannya seperti apa, dan lain sebagainya. Tentunya ini nanti yang tujuannya pada prinsipnya itu tujuan utamanya itu untuk bisa menghasilkan suatu inovasi yang berdampak ya. Ini akan menjadi PR dan kerja dari kita bersama Bapak Ibu sekalian. Di dalam sosialisasi ini secara langsung nanti akan disampaikan oleh Profesor Dwi Guntoro dan nanti di acara diskusi secara langsung juga bisa ditanyakan apa problemnya yang kemarin sudah dilakukan dan akan dilakukan nanti, maksudnya itu tantangannya dan lain-lain sebagainya itu secara terbuka nanti bisa ditanyakan langsung dalam forum ini. Gitu. Mungkin tidak berpanjang-panjang ya karena nanti ada sholat Jumat dan lain sebagainya supaya diskusinya lebih banyak. Kami persilakan Prof. Dwi untuk bisa menyampaikan materi dari Juklak yang sudah disusun dengan sedemikian rupa dan mudah-mudahan sukses untuk acara ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Prof. Dwi. Baik, terima kasih Dr. Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Bu ya? Sangat merdu Pak. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala LKST, Profesor Erika, yang saya hormati para dekan, fakultas maupun sekolah, serta para pimpinan IPB. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen, inovator IPB. Pertama, puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang hari ini telah memberikan rahmat pada kita sehingga kita bisa bertemu dalam acara sosialisasi program pengembangan inovasi Prime Step 2025. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara sosialisasi hari ini. Langsung saja saya ingin sampaikan petunjuk pelaksanaan, ya, yang mana petunjuk pelaksanaan ini diturunkan dari petunjuk teknis. Nah, namun demikian, sampai hari ini petunjuk teknis itu belum disahkan oleh PMU sehingga kita mencoba sosialisasi ini mendahului, tetapi intinya sebetulnya kisi-kisinya sudah kita dapatkan dari
petunjuk teknis. Baik. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Terima kasih. Jadi saya ingin menyampaikan tentang petunjuk pelaksanaan program pengembangan inovasi, program PremSTEP tahun 2025. Seperti penjelasan tadi di awal oleh Ibu Kepala bahwa PremSTEP ini merupakan program pengembangan STP selama 5 tahun yang dikoordinasi oleh Kemendikbudristek ya, dengan program yang sudah berjalan selama 3 tahun. Nah, salah satu program dari PremSTEP ini adalah pengembangan ekosistem inovasi. Salah satunya yaitu program pengembangan inovasi. Nah, program pengembangan inovasi itu merupakan program yang dilaksanakan untuk dapat mendorong lahirnya ide-ide inovatif, kreatif, solusi baru, serta pendekatan yang efektif di dalam menghadapi tantangan pembangunan di berbagai sektor. Nah, tujuan program pengembangan inovasi ini secara ringkas adalah pertama mendorong akselerasi invensi dari para inventor IPB menjadi inovasi. Yang kedua, mempercepat komersialisasi inovasi melalui kerjasama lisensi, ya, ataupun kerjasama lisensi dengan mitra industri ataupun dengan startup, ya. Kemudian mendorong komersialisasi inovasi ini hingga ke pasar luar negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun ini program pengembangan inovasi ini karena waktunya relatif singkat, ada 3 luaran wajib. Yang pertama adalah meningkatnya TKT dari awal pendaftaran, yaitu minimal 7 pertama mendaftar itu, kemudian meningkat minimal 1 level. Kemudian produk inovasi itu terkomersialisasi, baik ke pasar nasional ataupun pasar internasional. Yang kedua, luaran yang diharapkan dari pengembangan inovasi tahun 2025 ini adalah tersusunnya riset pasar antara inovator dengan mitra untuk komersialisasi inovasi. Kemudian yang ketiga itu tersusunnya feasibility study dan model bisnis. Ya, saya kira 3 ini yang wajib sesuai dengan pembahasan di Jakarta. Kemudian ada luaran tambahan yaitu berupa publikasi ilmiah internasional. Jadi ini tidak wajib, tetapi hanya sebagai luaran tambahan. Nah, Bapak Ibu, persyaratan umumnya dari program pengembangan inovasi ini, yang pertama, inovator ya berasal dari IPB University dan inovasinya memiliki TKT minimal 7. Itu yang perlu digarisbawahi, inovasinya TKT-nya minimal 7. Kemudian tidak sedang menerima pendanaan dari tempat lain di tahun yang sama, di tahun 2025 ini. Kemudian yang ketiga, inovasinya telah dilindungi kekayaan intelektual, terdaftar atau KI terdaftar KI ya, minimal. Kemudian inovasi sesuai dengan fokus bidang LKST IPB, yaitu pertanian tropika, kemudian teknologi pangan, biosains, dan kelautan. Kemudian yang kelima, tim inovator mempunyai kerjasama dengan mitra industri atau startup sebagai calon pengembang inovasi. Kemudian yang keenam, melampirkan salinan pernyataan kerjasama pengembangan inovasi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketujuh, produk inovasi yang dihasilkan itu berpotensi memperoleh izin edar dan standarisasi yang sesuai, misalnya dengan BP POM atau SNI dan lainnya. Kemudian yang kedelapan, produk inovasi mempunyai potensi pasar dan bernilai komersial. Ya, ini persyaratan umum dari program
Pengembangan Inovasi 2025. Nah, berikutnya adalah persyaratan tim pengusul. Yang pertama, Bapak Ibu, ketua tim riset adalah dosen IPB yang memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor, berkualifikasi doktor. Ya, jadi kalau lektor, doktor. Tapi apa? Yang kedua, atau lektor kepala yang berkualifikasi minimal magister yang dibuktikan dengan biodata ketua tim. Yang kedua, tim pengusul terdiri atas 3 sampai 5 orang. Jadi maksimal 5 orang, minimal 3 orang. Dengan komposisi tim minimal terdiri dari 30% wanita. Nah, ini karena persyaratan pendanaan di PLN mensyaratkan 30% wanita. Jadi Bapak Ibu monggo nanti tim pengusulnya komposisinya disusun minimal 30% wanita. Dan melibatkan 4 sampai 5 mahasiswa. Karena salah satu kriteria program itu ada keterlibatan jumlah mahasiswa yang terlibat di dalam program ini. Jadi melibatkan mahasiswa. Dalam hal ini 4 sampai 5 mahasiswa per proposal. Yang ketiga, telah memiliki perlindungan HKI atas inovasinya yang relevan dengan proposal yang diajukan. Jadi perlindungan HKI-nya relevan dengan proposal yang diajukan. Dibuktikan dengan menyertakan nomor pendaftaran atau nomor sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Oke, berikutnya ketua tim nomor 4, ketua tim telah memiliki pengalaman riset selama minimal 3 tahun. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah, kata Bunda sudah begawan semua, jadi pengalaman sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan minimal memiliki 1 publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Ya. Yang penting ada publikasi internasional, tidak bertanya sebagai penulis pertama atau penulis berikutnya. Ya. Kemudian yang kelima, tim pengusul telah memiliki mitra industri, baik nasional ataupun mitra internasional, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan tentang kesediaan sebagai pengguna hasil inovasi atau surat kesediaan kerjasama pengembangan inovasi. Jadi ada mitra yang memang menerima hasil untuk dipakai, ada mitra yang bekerja sama mengembangkan inovasi, katakanlah untuk dijual di pasar nasional maupun internasional. Kemudian yang keenam, tim riset terdiri dari paling sedikit unsur dosen dan mitra industri, serta dapat melibatkan mahasiswa, mitra riset, dan atau pihak lain yang terkait. Baik, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah pendanaan dari kegiatan program pengembangan inovasi ini. Ada 2, yang pertama adalah dana pengembangan inovasi yang bekerja sama dengan mitra industri atau startup nasional. 1 proposal maksimal pendananya adalah 500 juta rupiah. Ya. Kemudian yang kedua, pengembangan inovasi dengan kerjasama mitra internasional. Maksimal pendanaannya 1 miliar rupiah. Jadi ada dua skema atau 2 tipe pendanaan. Kalau kerjasamanya dengan mitra industri nasional itu maksimal 500 juta. Kemudian kalau kerjasamanya dengan internasional, mitra internasional itu maksimal 1 miliar. Kemudian Bapak Ibu, berikut adalah persyaratan administrasinya. Yang pertama, proposal disusun mengikuti sistematika penulisan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Bapak Ibu bisa melihat pada cuplak petunjuk pelaksanaan pengembangan inovasi Prime Step 2025 pada link berikut. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sini kemudian bisa download. Kemudian ketentuan umum untuk pengelolaan kekayaan intelektual. Yang pertama,
kepemilikan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari program pengembangan inovasi ini akan menjadi milik IPB. Kemudian yang kedua, kekayaan intelektual untuk program pengembangan inovasi ini dilindungi dengan sistem KI yang sesuai dengan standar yang berlaku di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau lembaga lain yang berwenang. Kemudian yang ketiga, pengurusan permohonan pelindungan KI sebagaimana disebutkan pada angka 2 ini dikoordinasikan oleh LKST IPB. Bapak Ibu, tahapan seleksi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini setelah proposal masuk ke tim kami, maka akan dilakukan verifikasi dan klarifikasi dokumen proposal sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, hasil dari seleksi administrasi ini kemudian akan masuk kepada seleksi substansi. Seleksi substansi akan dilakukan melalui desk evaluation yang akan dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk oleh LKST IPB. Adapun persyaratan reviewer itu sudah disampaikan di dalam juklak. Kemudian unsur yang akan dinilai pada tahapan ini meliputi pertama kapasitas pengusul, kemudian signifikansi dan kebermanfaatan inovasi, kemudian kesiapan teknologi produksi inovasi, kemudian kapasitas dan komitmen mitra, kemudian kesiapan komersialisasi produk. Inti dari desk evaluasi. Dari seleksi substansi ini nanti akan akan terpilih atau akan ada proposal yang lolos untuk masuk tahap berikutnya, yaitu seleksi substansi melalui presentasi. Nah, seleksi substansi melalui presentasi ini akan dilakukan oleh 2 reviewer yang ditunjuk LKST dan reviewer yang ditunjuk oleh PMU. Jadi ada dari kami sama dari PMU Jakarta ya. Kemudian unsur yang dinilai sama seperti pada seleksi desk evaluasi. Tetapi dalam hal ini nanti tim pengusul ini akan melakukan presentasi dan wawancara dengan tim penilai. Peserta diwajibkan menyusun bahan presentasi dalam bentuk PowerPoint dengan waktu penyajian materi sekitar 10 menit. Kemudian bahan ini nanti dikirim ke LKST selambatnya 3 hari sebelum jadwal presentasi supaya kami bisa mengirimkan ke tim penilai. Jadi ini tiga tahapan itu yang akan dilakukan. Kemudian penetapan proposal yang didanai. Penetapan proposal pemenang hibah pengembangan inovasi nanti dilakukan oleh PMU dan kemudian ditetapkan dengan surat keputusan rektor, di mana keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian penerima pendanaan yang sudah ditetapkan selanjutnya akan diumumkan melalui website LKST IPB atau melalui surat pemberitahuan kepada penerima. Nah, ini kira-kira jadwal tahapannya Bapak Ibu. Jadi harapannya dalam 2 minggu ini Bapak Ibu bisa menyusun dengan proposal dengan baik. Kemudian nanti tanggal 6 Juni itu adalah batas pemasukan proposal. Kemudian akhir Juni kira-kira kita sudah bisa mendapatkan proposal mana yang lolos untuk didanai. Ya. Kemudian seterusnya sampai pelaksanaan adalah bulan Agustus hingga November 2025. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ini adalah kriteria penilaian dari proposal. Ini kami kami ambil dari Juknis yang saat ini sedang berproses. Komponen penilaiannya yang pertama adalah kapasitas pengusul. Ini bobotnya 25.
Kemudian signifikansi dan kebermanfaatan inovasi, ini bobotnya 30. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi di Cuklat yang sudah diposting. Kemudian yang ketiga, ini maaf salah nomornya, kesiapan teknologi produksi inovasi, ini bobotnya 15. Kemudian kapasitas dan komitmen mitra, ini bobotnya 10. Kemudian kesiapan komersialisasi produk, ini bobotnya 20, sehingga total bobot itu 100. Pengiriman proposal dilakukan secara online melalui form pendaftaran ke link berikut, yaitu registrasi pengembangan inovasi Premstep 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian proposal yang lolos seleksi administrasi akan diminta mengirimkan hard copy proposal sebanyak 1 eksemplar. Kemudian alamat Sekretariat Pengelola Program Inovasi, Bapak Ibu sudah tahu semua, di Lembaga Kawasan Sains Teknologi Taman Kencana nomor 3, Kota Bogor, dengan narah hubungnya Ibu Dewi 081314699434 dan Ibu Ayu 087832044910. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, penerimaan proposal paling lambat 6 Juni 2025. Sehingga mulai dari sekarang ada waktu 2 minggu. Bapak Ibu, ini sekilas inovasi yang sudah didanai pada tahun 2024. Ini dari Profesor Anas Ferat, dari Profesor Awang ini ada Melon Snow White Meta F1, kemudian dari Dr. Min Rahminiwati ada Biolurik, kemudian Profesor Kaswar Samsun ini ada Ecoskin, kemudian dari Dr. Prayoga ini ada bahan kosmetik natural berbahan baku glukomanan. Kemudian dari Profesor Agus Purwito ini ada benih kentang unggul PKHT 4. Dari Dr. Isti Skartiningsih ini ada kayu magnet, ya, kayu magnet. Kemudian ada Dr. Ayi Rahmat, ini ada PPTS berbasis IoT. Kemudian Dr. Ridi Arif, ini ada Smart Canopis. Kemudian dari Profesor Siri Suwarti ini ada domba bakalan unggul Gangsu Gangdo. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan secara singkat bagaimana tata cara pengusulan program pengembangan inovasi program Premstep tahun 2025. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Yuni selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat jelas sekali ya, Prof. Dwi sudah menyampaikan dari informasi dari bagaimana pelaksanaan maupun mekanisme terkait dengan pengajuan berbagai macam grant ataupun inovasi yang akan coba dikembangkan secara bersama-sama melalui LKST dalam kesuksesan, tidak hanya menyukseskan program dari Premstep, tetapi juga untuk mewujudkan bagaimana penguatan suatu kerjasama inovasi berbasis triple helix dalam di STPIPB. Mungkin tadi siapa tahu ya ada beberapa informasi ataupun yang dari pengalaman yang sebelumnya dari Bapak Ibu, saya melihat di sini ada banyak sekali ya inovator yang bergabung kembali mencoba untuk bisa bergabung untuk mensukseskan dari program pengembangan inovasi di tahun 2025 ini. Apakah ada pertanyaan ataupun dari pengalaman pribadi dari pelaksanaan yang sebelumnya yang mungkin kurang nyaman dan kurang tepat dari Bapak Ibu? Kami persilahkan untuk raise hand ataupun langsung menyampaikan dalam kolom chat bisa, tetapi juga sebaiknya sih langsung aja ya Bapak Ibu ya. Kami persilahkan Bapak Ibu, monggo apabila ada yang ditanyakan, menjadi tantangan kita bersama ini Bapak Ibu. Kurang lebih mekanisme syarat utamanya itu apa, kemudian dari berbagai pangan apakah cluster ya, apakah dibatasi atau tidak, dan apakah bagaimana cara mengukur TKT dari apa yang sudah kita
kembangkan sampai saat ini gitu kan. Siapa tahu Bapak Ibu merasa bingung dari inovasi yang sudah dikembangkan dan ini kan goals-nya kurang lebih seperti itu. Dikembangkan sedikit lagi menuju commerce gitu. Mari ditanyakan saja Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Di sini Nanya, ada Bu. Prof. Kozin. Bu, Saya boleh bisa tanya? bertanya Bu Yuni? Boleh. Iya. Dari Pak Anas dengan Iya. Pak Anas dengan siapa Panca, tadi ya? Panca. Oh, Ibu Panca ya. Iya. Mungkin Pak Anas dulu, Iya. dipersilakan Bapak, monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Iya, iya. wabarakatuh. Pak Prof. Guntoro mau tanya nih, kalau untuk yang 25 ini merupakan kelanjutan dari yang 24, apa bisa Pak nggih? Karena kan yang kemarin kan sudah mencoba merakit dan mencoba menaikkan untuk ke komersialisasi. Tapi sekarang juga lebih banyak lagi karena ini mau dicoba digabung, diintegrasikan dengan program lain yang untuk mendukung teknologinya begitu nggih. Memang ini bukan barangnya ya yang dikomersialisasikan tapi teknologinya nggih. Kira-kira begitu Pak. Apakah memungkinkan itu kan sekarang mungkin yang kemarin dari 6 kan udah naik 7 nggih. Barangkali itu sih memenuhi. Cuma nanti barangkali seperti keluarannya tadi nggih, mohon tadi yang tambahannya memang agak kurang pas karena sebenarnya kita kan levelnya teknologi itu untuk nasional nggih. Kalau ke internasional lebih nggak banyak manfaatnya karena teknologi itu barangkali di orang lain udah terbiasa tapi di kita masih belum, sehingga dengan dipublish nasional itu lebih banyak untuk membantu banyak petani yang bisa memahami. Kira-kira begitu nggih. Terima kasih Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Anas dari sudah ditanyakan. Jadi kalau dari kegunaan sih mungkin betul ya, memang tujuannya adalah untuk bisa dimanfaatkan ataupun diaplikasikan di tingkat dalam negeri gitu kan. Tetapi kalau untuk publikasi atau jurnal mungkin siapa tahu pengakuan dari metode pencapaian suatu inovasi ini sebaiknya diakui secara internasional ataupun global gitu. Mungkin tambahan lebih detail dari konsep pengembangan inovasi yang dikembangkan oleh Prof. Dwi nanti bisa dijawab. Monggo Prof. Dwi, silakan Prof. Baik, Pak Anas, sangat memungkinkan ya karena tahun lalu kan Bapak sudah ikut dan kemudian harapannya TKT-nya sudah naik. Jadi nanti persyaratannya itu yang pertama memang inovasi yang didaftarkan pada program pengembangan inovasi tahun 2025 ini adalah TKT-nya minimal 7. Nah, sekarang tinggal bagaimana membuktikan inovasi Bapak itu sudah 7. Kan kalau di Bima itu kan juga diminta itu TKT-nya berapa gitu kan. Nah, itu dipakai saja, Pak. Nanti di screenshot atau di copy hasil penelitian itu kemudian dilampirkan di dalam proposal sehingga di dalam seleksi administrasi inovasi Bapak sudah 7 gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi bahwa luarannya itu pertama tadi TKT-nya bisa meningkat. Jadi harapannya di program tahun ini Bapak bisa meningkatkan TKT dari 7 nanti ke 8. Syukur-syukur sampai 9 kan. Nah, yang berikutnya ini kemarin diskusinya rada panas ketika di Jakarta itu. Di UI kemarin saya, Bunda, kemudian dan teman-teman tim di sini. Jadi karena waktu ini kan singkat nih, sehingga kita boleh dikatakan bagaimana menurunkan luaran itu supaya tidak terlalu memberatkan pada peneliti dengan waktu yang sangat singkat. Makanya TKT itu hanya meningkatkan TKT. Kemudian yang kedua itu ada riset pasar. Kemudian yang ketiga adalah ada feasibility study dan model bisnis yang akan dikembangkan dari produk inovasi tadi, Pak. Itu aja. Itu. Oke, satu lagi Pak. Keterlibatan mahasiswa itu untuk apa Pak? Kan gini nggak ada, bukan tugas akhir mahasiswa nggih. Apa boleh hanya semacam magang yang untuk mendapatkan SKS mahasiswa atau bagaimana Pak? Boleh Pak. Hanya sebagai asisten juga boleh karena tidak ada klausul-klausul untuk MBKM lah, untuk berapa ini enggak ya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Matur suwun. Terima kasih Prof. Anas.
Baik, yang berikutnya mungkin tadi jawabannya sudah jelas ya Pak Anas ya. Nggih. Kemudian yang berikutnya kita ke Ibu Panca. Ya. Prof Panca, halo. Ya, terima kasih Bu Yuni. Monggo, silakan Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Pak Dwi. Saya ingin Monggo, bertanya, silakan. kan ini ada mitra nasional maupun internasional. Ya. Kalau mitra nasional dan internasional itu kita tidak terpisah, apakah boleh jadi satu gitu? Jadi ada dua mitra, yang satu mitra nasional, kemudian kita juga ada mitra internasional. Jadi ada dua mitra. Itu karena kali ini nanti pengembangan ada nasional dan mungkin di internasional, karena mungkin produk yang akan kita hasilkan juga bisa untuk yang di internasional. Itu seperti apa? Apakah harus terpisah? Apakah boleh keduanya seperti itu? Karena kita ingin coba untuk pengembangan nanti ke internasional, tapi kita juga untuk nasional juga kita bisa lakukan. Mohon pencerahannya Pak Dwi. Itu satu dulu mungkin. Oke. Ya, Baik, monggo Prof. langsung ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Bu Panca, jadi intinya nanti menyangkut ke pendanaan. Jadi boleh dua-duanya, artinya boleh digabung juga boleh mitranya. Sehingga fokus Ibu nanti di pendanaan. Jadi kalau misalnya fokus ke pasar internasional, Bu Panca bisa mengusulkan pendanaan yang maksimum 1 miliar. Oke. Tapi kalau fokusnya nanti di pasar nasional atau mitra nasional, berarti fokusnya di pendanaan yang maksimumnya 500 juta. Oke. Iya, intinya Jadi itu, bisa Bu. ya untuk Bisa. kalau tidak ini tergantung untuk ininya ya. Iya. Apa namanya pasarannya mau kemana gitu ya. Ya. Oke. Makasih Pak. Iya, terima Kalau kasih. untuk cuklaknya kita bisa dapat langsung dari Tadi bisa website ya. bisa di-download di link tadi yang sudah Dari link tadi ya. disampaikan. Iya. Oke. Terima kasih. Makasih Pak Iya, Dwi. terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ke Bapak Abdurrahman Batiar. Kami persilakan Bapak langsung menyampaikan ke pertanyaan untuk bisa langsung Bu Yuni, dijawab. Ya. Bu Yuni, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Departemen Fisika. Bu Yuni, terkait dengan materi hari ini, semisal kami bekerja sama dengan mitra luar negeri, apakah output komersialisasinya diharuskan di luar negeri atau tidak, Bapak atau Ibu? Terima kasih. Baik, monggo Prof Dwi langsung dijawab Prof terkait dengan komersialisasi apakah harus di luar negeri atau memang harus di sini gitu. Baik, Pak Hendra ada Pak Hendra? Pak Hendra? Pak Hendra, Oh, Pak Hendra masih itu ya. sepertinya lagi Zoom. Pak Hendra bisa membantu ya, nanti kalau saya jawab ya. Jadi memang intinya mitra kerjasama mitra internasional itu harapannya kita bisa memasarkan inovasi itu ke pasar internasional gitu Pak. Ya, jadi harapannya memang ketika bekerja dengan mitra internasional untuk mengarah pada pasar internasional sehingga produk kita itu tidak hanya berjaya di nasional, tetapi bisa menguasai pasar internasional. Itu harapannya Pak, sehingga kita berharap mitra internasional tadi bisa membantu pengembangan inovasi kita supaya masuk ke pasar itu nasional. Barangkali Pak Hendra bisa menjelaskan sekilas tentang konsep dari Premsep untuk pasar internasional Pak Hendra? Atau Bunda ingin menambahkan? Oke. Sepertinya Ya, Pak Hendra sedang mendua. sepertinya sedang Zoom, beliau sedang Zoom kalau nggak salah Pak. Baik, gitu Pak Abdurrahman. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Pak Dwi. Misal nanti ada pertanyaan, nanti kita coba ajukan lagi ya Pak. Baik. Baik. Bapak Ibu, kami menyediakan istilahnya apa ya, helpdesk lah untuk konsultasi penyusunan proposal, ya apa-apa saja yang harus disiapkan. Kalau berkenan singgah di kantor kami, nanti kita bisa membantu memfasilitasi ya proposal tersebut. Monggo. Baik, terima kasih Pak Dwi, Bu Yuni. Sami-sami Bapak, alhamdulillah disediakan helpdesk. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan ataupun sembari proses penyusunan proposal ya,
kurang lebih seperti apa, kemudian tujuannya dari pengembangan masing-masing inovasi itu kurang lebih seperti apa. Nanti mungkin langsung ditanyakan kepada kami semua, Bapak, ke Prof. Dwi, ke Mbak Dewi, ke Mbak Ayu. Kalaupun ke saya nanti saya arahkan ke Pak Prof. Dwi lagi gitu kan, kurang lebih seperti itu. Karena secara detail pengembangan inovasi ini yang tahu persis ya kerangkengnya itu kurang lebih seperti apa. Itu aturannya kurang lebih seperti apa, itu beliau dan tim. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kami buka satu pertanyaan kembali. Apabila ada yang ini ingin menanyakan segala sesuatu terkait dengan penyusunan, kemudian mekanisme Mbak Yuni. apa? Oh ya, Prof. Luki. Halo, Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Dwi, Wabarakatuh. Prof. Erika, Bapak Ibu semua. Saya ingin bertanya, kalau ini model kemitraan itu memang di sini dituntut nggak untuk misalnya dia harus menyediakan penyertaan modal, karena ini kan udah 7 ya TKT-nya. Apakah ada klausul mengharuskan bahwa mitra yang akan terlibat di dalam kegiatan riset, bukan riset, kegiatan kaji terap ini, dia harus menyediakan dana atau bentuknya modal dan lain sebagainya. Mohon penjelasan. Terima kasih Bu Yuni, Mbak Yuni, Pak Prof. Dwi. Terima kasih Pak Prof. Mungkin langsung ditanggapi Prof. Dwi terkait dengan mekanisme pengajuan pendanaannya ya untuk dari mitranya. Monggo. Baik, terima kasih Prof. Luki. Ini salah satu dalam tanda kutip keringanan dari program ini itu tidak ada klausul seperti PDP. Kalau di PDP itu kan ada 1:1 gitu ya. Jadi memang mitra harus menyediakan 1:1 baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk in cash gitu ya, di mana 15% kalau tidak salah in cash-nya itu. Tapi di dalam program ini tidak ada klausul itu Pak, sehingga yang diminta adalah wujud dalam bentuk surat pernyataan kesediaan mitra untuk bekerja sama di dalam pengembangan inovasi. Sehingga tidak ada angka-angka yang di state, sehingga ini relatif lebih lebih nyaman lah ini dari sisi kerjasama dengan mitra. Ya monggo kalau misalnya angka-angka itu mau didiskusikan secara internal antara inovator dengan mitranya itu dipersilahkan, tetapi dari sisi persyaratan tidak mengatur adanya berapa besar pendanaan yang harus dikerjasamakan dengan mitra dengan inovator. Itu Pak Luki yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Satu lagi Pak mengenai TKDN. Nah, itu TKDN kemarin juga masih menjadi pembahasan. Jadi nanti kalau ada petunjuk teknis yang sudah keluar secara resmi nanti kami informasikan. Wah, baik. Yeah. Baik. Matur suwun. Sami-sami. Prof, ya. Makasih. Mbak Yuni, makasih Terima banyak. kasih kembali Prof. Luki. Ya, tadi sudah dijawab dengan jelas oleh Prof. Dwi. Selanjutnya bagi Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Monggo silakan. Dipersilahkan. Mbak Kusti. Ada Mbak Kusti di sini. Aman, insya Allah. Aman Terima ya, kasih. sudah tinggal submit ya proposalnya ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih. Ditunggu loh untuk pengembangan dari Fitbar kemarin. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kami Satu persilahkan. lagi karena nggak ada yang nanya. Oh iya, monggo silakan Prof. Bebas, 2 lagi juga boleh. Ya, ini multi year sifat dari ini supaya untuk strategi aja, karena kaji terap kadang kita butuh waktu 1 sampai 2 tahun gitu, tergantung bagaimana situasi market. Nah, apakah ini 1 tahun perencanaan kita atau 2 tahun atau multi years itu, Pak Prof. Dwi? Oke, monggo Prof. Silakan Prof. Untuk yang tahun ini hanya 1 tahun Pak. Takutnya nanti ada perubahan lagi di tahun 2026. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya di dalam proposalnya itu nanti diceritakan perlu kelanjutan dari program, monggo silakan. Tetapi untuk yang tahun ini karena ini ada perubahan-perubahan di atas gitu ya, sehingga harapannya dengan waktu yang sesingkat
singkatnya ini bisa meningkatkan TKT gitu Pak. Jadi untuk tahun ini dipastikan 1 tahun dulu, kemudian nanti di tahun 2026 mudah-mudahan bisa diusulkan lagi untuk tahapan dari tahun yang sekarang. Saya kira itu Pak Luki. Jadi diusulkannya 1 tahun dulu. Iya, matur suwun, Prof. Baik. Bu, ini Satu. pertanyaan. Terakhir Mbak Yuni mau bertanya? Oh iya. Iya, Baik, mangga Bu Dwi, iya. silakan. Ya untuk penggunaan dananya ini availability-nya seperti apa ya? Atau seperti dana riset itu tidak boleh untuk membeli alat, tidak boleh buat honor dan seterusnya, atau bebas kita menggunakan dananya. Terima kasih. Baik, monggo langsung saja Prof Dwi terkait dengan Baik, mekanisme Bu, penggunaan dana. mohon maaf Bu Yuni langsung aja jawab. Bu Dwi itu ada di Juklak yang sudah di-share ya. Jadi nanti apa-apa yang boleh ya, yang eligible untuk apa namanya pendanaan itu dan apa-apa yang tidak boleh. Tapi perihal honor, nah, di situ di bawah itu di state sepanjang di kampus itu ada aturan monggo dipakai. Kalau monggo dipakai itu artinya ya monggo. Di kampus lain itu ada yang pakai honor, ada kampus lain yang tidak pakai honor ya. Nah, kampus IPB nampaknya kan ada standar tarif atau standar honor tuh. Nah, itu bisa dimasukkan. Iya, terima kasih Pak Detail Dwi. ada Mungkin di untuk yang detail ada di Juklak tenaga Bu ya. lepas. Iya, iya Pak, nanti kami pelajari. Baik. Baik, terima kasih Prof Iya. Dwi dan mungkin ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Bapak Ibu, kami persilakan. Halo, saya Bu. Oh iya, kami persilakan Prof Made. Baik, Prof Gun. Saya mau nanya, yang disebut dengan FS di sini apa ya? Feasibility study sampai maksudnya FS yang sederhana bolehkah atau harus detail banget gitu? Ya, intinya kayak Bapak mau bikin perusahaan, mau jualan. Sederhana Pak, nggak apa-apa. Yang penting bisa menggambarkan bagaimana produk ini nanti diproduksi, gitu kan. Kemudian apa namanya layak apa tidak, gitu kan. Ketika dia itu nanti masuk ke pasar, ya, baik pasar nasional ataupun pasar internasional. Saya kira nanti terjemahan dari Bapak Ibu intinya semakin lengkap berarti semakin baik Pak. Baik, output terakhirnya kan tidak harus komersialisasi ya? Peningkatan TKT aja boleh kan? Ya, ya. Jadi, peningkatan TKT itu yang sebetulnya yang nomor 1 yang diharapkan. Jadi katakanlah dari Prof Made TKT 7 tahun ini bisa dengan melalui program ini menjadi 8. Ya, kemudian buntutnya tadi ada survei pasar, kemudian ada visibility serta rencana model bisnis yang akan Bapak kembangkan dari inovasi itu bersama mitra. Gitu Pak Made. Ya baik, terima kasih Prof Gun. Oke, sami-sami. Oke, baik, terima kasih dari Prof Made. Di Boleh sini satu, ada Bu? Prof Marimin. Ya, monggo Bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof Guntoro dan Bapak sekalian. Kalau inovasinya itu diterapkan ke grup perusahaan tertentu. Nah ini akan tadi mungkin satu grup satu perusahaan saja. Sekarang akan misalkan dikembangkan di perusahaan yang lain lah. Tapi nggak bisa dijual ke perusahaan grup yang lain tuh karena itu menyangkut rahasia perusahaan tuh kira-kira boleh nggak Pak ya? Misalkan satu perusahaan itu punya 10 perusahaan, satu grup perusahaan punya 10 pabrik misalkan ya. Nah inovasi ini yang saya punya itu hanya di 2 pabrik itu. Nah kemudian dikembangkannya ke pabrik yang lain itu Pak, tapi masih dalam satu grup. Apakah dimungkinkan Pak itu Pak? Karena kalau dipasarkan di grup lain itu karena menyangkut saingan Pak. Saya kira nggak akan setuju dia kalau misalkan diberikan ke perusahaan yang lain tuh. Kira-kira itu Pak. Kira-kira gimana Prof Guntoro? Ini kasus ini Bu Yuni yang bisa menjawab nih bagian komersialisasi ya. Monggo Bu Yuni jawab dulu Bu Yuni. Tapi intinya dari tim kami sebetulnya sepanjang ada mitra di dalam proposal ini intinya mitra Pak Prof.
Jadi Iya. mitra, baik mitra itu nasional, Mitranya ada Pak nasional, cuman ya. mitranya itu ya grupnya itu sendiri tuh Pak. Nah, kalau gitu sebetulnya kalau diangkat di tingkat grup malah lebih bagus gitu. Ya, Ketika mitranya itu diangkat di katakanlah perusahaan grup, kan perusahaan grup itu bisa ya itu. mendeliver Cuman ke nggak bisa dipasarkan ke grup lain Pak. iya ya itu. Itu yang kendalanya itu. Ya. Kira-kira Monggo Bu boleh Yuni, nggak kira-kira tuh? Yuni menambahkan, silakan. Baik, mohon izin Pak Prof. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Tapi memang ini sangat betul sekali dan memang harus disiasati seperti apa yang sudah disampaikan Bunda tadi ya Bu Erika tadi, bahwasannya memang strategi pemilihan mitra itu sangat penting sekali. Terkait apalagi ini konsepnya itu kan pengembangan inovasi ini nantinya ke arahnya itu komersialisasi yang bisa lebih smooth gitu kan perjalanannya sampai ke commerce gitu. Nah, pemilihan mitra sebetulnya itu tuh bebas saja kalau menurut saya pribadi ya, dan memang kalau melihat dari perkembangan berbagai macam inovasi yang sudah dikembangkan untuk komersialisasi di IPB, itu sebenarnya bebas juga, tidak ada batasan ini harus nasional ataupun internasional. Yang penting nomor satunya itu ini membawa manfaat dan bisa menghasilkan cuan gitu Pak Prof. Ya ujung-ujungnya itu menghasilkan cuan. Yang tentunya cuan ini dan manfaat ini ya secara baik moral maupun ekonomi ini nanti namanya moral dan ekonomi artinya kan sesuai dengan basic knowledge yang sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu inovator. Jangan menyimpang dari itu yang nantinya secara moral ekonomi itu sampai kapanpun itu bisa ditelusuri gitu kan, kurang lebih seperti itu. Dan dalam tanda petik bisa diwariskan. Harapan kita kan begitu karena ini terkait dengan pengembangan ilmu. Jadi kalau misalkan ini dari mitranya itu bagian dari tim itu sangat bagus banget Bapak, sangat bagus banget. Jadi kalau tuntutan kita untuk kan kita sudah riset sama-sama, sudah mengembangkan sama-sama. Kita juga sejahtera sama-sama dong, gitu kan? Gimana nih caranya kan ke depan kurang lebih seperti itu ya. Itu tuntutannya jauh lebih bagus gitu kan. Jadi dalam tanda quote and quote etika bisnisnya itu relatif lebih lunak gitu. Kalau misalkan dengan luar itu misalkan taruhlah di sini Prof Diah Iswantini ya dengan mitranya itu kan ketika mau mengembangkan itu harus izin dulu, kemudian kita coba kembangin lagi dan lain sebagainya. Walaupun lama-kelamaan mitra itu akan menjadi bagian dari dalam tanda petik persaudaraan sama-sama ingin mencari cuan yang lebih keren berbasis knowledge tadi, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan ini pertanyaan tadi apakah ini bagian dari tim, boleh, sangat diperbolehkan Pak. Selama itu bisa nantinya ke depannya itu bisa kita kembangkan sama-sama, menghasilkan cuan sama-sama, kemudian itu karena memang ada barometer waktu ya untuk pengembangan inovasi menjadi komersialisasi dan menjadi komersialisasi menghasilkan sesuatu yang dalam tanda petik profit ya atau money, ya tentunya ini impactnya nanti akan bisa ditelusuri sama-sama. Yang jelas kita pun sebagai institusi ya untuk bisa mengembangkan di sini ya inovasi demi inovasi ini nanti janji kita itu tidak hanya satu inovasi ini, tetapi ada anak turunannya yang nantinya ini bisa dikembangkan bersama-sama dan dilindungi bersama-sama dengan mitra. Kurang lebih seperti itu Pak Prof. Baik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa. Amin, amin, amin. Insya Allah Berpartisipasi. bisa Pak Prof. Insya Allah bisa. Tambah sedikit Bu, sekalian ini berhubungan dengan komersialisasi ya. Iya, monggo Pak. Nah, Terima kebetulan kasih. yang kita kembangkan itu adalah tool untuk membantu petani ya. Nah, sebenarnya ya memang itu harus bisa software itu bisa di-download dan ada berbayar ya. Itu nggak banyak. Tapi sebenarnya impact ekonominya sebenarnya yang banyak justru di petani. Nah, itu yang kita sampaikan yang mana ya, misalnya untuk tadi ya untuk membuat business plan atau visibility tadi, itu sebenarnya lebih penting buat petani bahwa teknologi ini akan sangat bermanfaat buat mereka. Dan kalau kita membuat visibility atau business plan untuk mereka, yang lain nanti akan memakai juga, dampaknya juga ke market kita sebenarnya, karena akan memakai. Nah, itu bagaimana Bu? Jadi business plan-nya itu di level pengguna atau di level tadi mitra yang memproduksi atau mitra pengguna ya? Ada dua kan kami, kan ada mitra pengguna, ada mitra yang memproduksi software ini, kira-kira begitu. Baik, mohon izin Prof Dwi ya, karena ini kaitannya dengan mungkin komersialisasi ya atau pemanfaatannya. Jadi kalau menurut pemahaman kami, karena kita ini lembaga institusi yang terkait dengan pemanfaatan inovasi, Bapak. Jadi inovasi kita itu kalau misalkan ada dua sistem ataupun mekanisme komersialisasi yang dikembangkan di IPB, yaitu eksklusif dan non eksklusif.
Kalau eksklusif itu hanya bersama mitra saja, mitra pengembang yang mengembangkan atau memproduksi dari misalkan kalau misalkan Prof Anas dari software misalkan Iya. itu adalah mitra yang mampu menjaga, memproduksi software tersebut sehingga bisa Oke. digunakan ke mitra pengguna dengan baik. Oke. Kalau eksklusif kita hanya ke mitra produksi itu saja. Tetapi Oke. kalau misalkan non eksklusif lebih dari satu, kita IPB dalam hal ini Prof Anas ya, Iya, itu iya. bisa kemana saja, bisa ke penggunanya juga boleh, ke mitra produksi tersebut juga boleh, gitu. Oke, baik, Jadi baik. kalau misalkan nanti karena tujuannya kan itu ya ujung-ujungnya itu adalah profit. Kalau Ya, misalkan profit itu bisa ditelusuri, kalau eksklusif ya berarti hanya satu sumber. ya, Kalau misalkan ini nanti bisa dikembangkan oleh pengguna A, B, C, D, F, G, kita melihatnya dari si satu sumber tersebut. Otomatis kalau eksklusif si mitra produksi yang kita jadikan mitra utama itu iya. bertanggung jawab membina dari mitra user-user yang lain. Nah, nanti impact-nya kan balik lagi ke kita lagi sebetulnya, gitu. Iya. Cuma tidak langsung gitu. Jadi mitra yang pengguna tadi manfaatnya nggak perlu disampaikan, justru kita kan sebenarnya software itu dipakai untuk meningkatkan artinya ya income-nya mitra pengguna ya Bu ya sebenarnya. Betul, Nah, Pak. apa perlu kan berarti mitra kita dua, mitra yang produksi dan mitra pengguna kan ya? Iya, Karena betul. ya. Betul, Atau betul. dua-duanya perlu disampaikan ya Bu ya? Disampaikan saja tidak masalah, Pak. Oke, Karena itu baik. bagian dari historical pengembangan ataupun komersialisasi dari inovasi kita ya. Disampaikan tidak apa-apa. Tetapi aturan main terkait dengan dalam tanda petik profit tadi itu aturan mainnya apakah memang lewat mitra utama, mitra produksi, ataukah memang lewat langsung ke kita. Kalau memang banyak yang minta ke kita, itu otomatis kerjasamanya kita harus sama-sama sepakat bahwa itu non eksklusif saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Yeah. Boleh sedikit sharing nggak, Mbak? Boleh, Saya Prof juga, Luki. Monggo silakan. jadi kan ada sifatnya profit sama benefit Betul. ya. Yang untuk saya juga ingin tanya di sini, apakah ini memang orientasinya ke profitful atau juga ke beneficiaries ya? Karena saya melihat misalnya begini, kayak tadi pertanyaan Pak Prof Anas tadi, ada bisa jadi kaitannya misalnya di pengembang software dia berorientasi profit. Tapi kemudian di pengguna, user, petani, maka beneficiariesnya kan yang dia dapatkan dengan adanya instrumen ini, maka bisnisnya menjadi lebih mudah. Nah itu sebenarnya ada model assessment-nya Prof Anas. Tapi saya pikir instrumen itu boleh disebutkan tuh, mungkin kalau saya di proposalnya itu kan kalau feasibility study itu nanti mengcapture menangkap dari sisi profitabilitas. Tapi kalau di business plan itu bisa tuh kita menurut saya mencantumkan possibilities atau possible beneficiaries yang bisa muncul akibat inovasi Pak Anas ini. Yaitu misalnya berapa kalau instrumen ini bagus digunakan maka akan meningkatkan kemampuan produksi dan lain sebagainya. Itu Pak, itu ada assessment, saya diajari sama teman-teman di FEM tuh. Betul. Kurang lebih seperti itu. Betul apa yang disampaikan Prof Luki tadi ya. Jadi self assessment dari inovasi kita itu tuh muncul semua di situ gitu kan. Walaupun tidak nyinggung langsung terkait dengan profit ya, dalam tanda petik quote and quote money, itu nanti bisa ditarik ke situ juga gitu, diakses ke arah situ gitu Pak. Jadi, karena tadi terkait dengan kemanfaatan Mbak Yudi tadi menyebutnya riset ini harus apa tadi? Berbasis basic knowledge-nya itu harus jelas, kurang lebih seperti itu. Kemanfaatannya harus jelas. Jadi ke arah lebih pas ke business plan ya, Prof Luki ya. Jadi business plan itu kan nanti ada hasilnya di situ, salah satunya adalah di feasibility study ya. Jadi ada yang profit oriented, ada yang benefit oriented. Iya, baik. Betul. Dan memang tidak banyak sih Prof inovasi IPB yang sudah mengarah ke sana. Kadang manfaatnya sudah banyak dimanfaatkan, terus kemudian ini kan tidak menghasilkan, ini nggak usah disebut sebagai kerjasama ya, tidak usah komersialisasi. Nah inilah yang secara perlahan-lahan mungkin nanti akan menjadi barometer kami juga sebagai pengelola. Ini pasnya itu bagaimana gitu. Tapi yang jelas ya
selama dimanfaatkan pasti akan berujung itu pada perubahan suatu komersialisasi yang berhasil profit. Entah itu yang diuntungkan si pengguna atau kita, itu semuanya sama-sama diuntungkan sebetulnya. Cuman penyampaian dari assessment tadi yang disampaikan oleh Prof. Luki tadi yang mungkin nanti masuk ke dalam mekanisme penyusunan bisnis plan-nya ya Prof ya. Itu nanti akan sedikit Iya. berubah di situ gitu. Karena otomatis ketika TKT naik itu probabilitas untuk bisa dimanfaatkan menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi, iya. Ya, bukan Terima kasih, Prof. digunakan ya, dimanfaatkan. Oleh digunakan dengan dimanfaatkan itu secara hukum berbeda dalam Betul. bisnis. Betul. Mungkin dimanfaatkan. Nah, kalau menggunakan Prof. Anas itu dengan yang tadi disebut skemanya dengan Mbak Yuni tadi pakai eksklusif non eksklusif. Tapi kalau memanfaatkan itu dengan peternak tuh tadi petani. Oke. Itu, nah, jadi kalau pemanfaatan tuh lebih kepada beneficiaries, kalau penggunaan lebih kepada profitabilitas. Iya, Itu secara betul. hukum bisnis begitu katanya. Saya juga belajar. Iya, biasanya Kayaknya kalau ada divaluasi lewat dilewatkan valuasi dulu itu akan keluar mekanisme perhitungannya kurang lebih seperti itu, Ya, Prof. Gitu kan. Tetapi memang tidak balik lagi pembiayaan terkait dengan valuasi ini kan sangat minim ya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu inovator ya untuk bisa mengarah ke sana. Sama-samalah kita coba untuk bisa dijadikan sebagai bagian dari komersialisasi ya, inovasi yang bisa dikomersialkan gitu. Iya. Kadang-kadang ada yang kemarin komentar, kamu mau nyari keuntungan apa nyari legasi gitu. Ada dua ya. Bisa Terima aja. kasih. Gitu. Oke, terima kasih Prof. Luki. Terima kasih. Iya, Mas. sama-sama. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi pertanyaan atau kegundahan sebelum kita closing. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin ini tadi diskusinya cukup seru ya, sangat seru sekali. Maksudnya itu terkait dengan nanti mungkin akan jauh lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin secara seiring sejalan penyusunan proposal yang sangat dibutuhkan cepat ya Prof. Dwi ya. Cepat disusun proposalnya, cepat dilaksanakan dan cepat dilaporkan ya, gitu kan. Sebentar lagi ada penarikan pelaporan dan lain sebagainya. Tetapi memang kesempatan sangat luar biasa ketika mengikuti program dari PrimeStep ini karena kesempatan Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan inovasi ke tahap tidak hanya nasional tetapi ke internasional itu terdapat pengawalan penuh ya dari program ini, dan ini adalah kesempatan Bapak Ibu yang tentunya menurut saya pribadi adalah para peneliti senior dan memang sangat memiliki ya sangat qualified untuk bisa mengikuti program ini ya. Mohon Bapak Ibu peran sertanya mengikuti program ini dan kita sukseskan pengembangan inovasi di IPB dan sampai mendapatkan tingkat komersialisasi yang bisa luar biasa ya, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, nomor telepon helpdesk sudah disampaikan di chat room. Monggo dipersilahkan untuk bisa screenshot langsung dan di save nomornya Mbak Dewi dan Mbak Ayu, atau bisa kontak kami, ke saya juga bisa. Nanti saya arahkan ke Prof. Dwi dan tim, kemudian ke Mbak Nunu dan yang lain. Pokoknya ke tim LKST boleh. Nanti kita akan arahkan untuk ke grup ataupun tim dari pengembangan inovasi di IPB. Baik, sekali lagi ini adalah diskusi dan sharing informasi yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat Prof. Dwi. Alhamdulillah wa syukurillah telah berjalan dengan sangat baik. Diskusi juga sangat seru sekali. Kita bertemu di LKST dengan penyerahan proposal dan evaluasi berikutnya. Mudah-mudahan aktivitas Bapak Ibu lancar dan berkah untuk kita semuanya. Barakallahu fi, kami tutup dari penyampaian informasi ini dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Mbak Dewi. Monggo Mbak Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni dan juga Prof. Dwi atas moderator dan juga selaku pemapar pada sesi kali ini. Untuk selanjutnya mungkin acara telah selesai ya Bapak dan Ibu. Nanti tentunya kami tunggu untuk penyerahan proposal sampai dengan tanggal 6 Juni 2025. Linknya sudah kami sertakan di Juklak. Dapat dilihat terlebih dahulu untuk ketentuan-ketentuannya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin langsung saja
untuk ditutup oleh Prof. Dwi karena Bunda sedang ada Zoom lain. Kami persilahkan Pak Dwi. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan tentang program pengembangan inovasi 2025. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Kemudian ketika belum jelas, monggo Bapak Ibu bisa kembali melihat cuklak yang sudah kami kirimkan. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, kami siap membuka helpdesk di kantor, ya. Monggo, ini waktunya sangat cepat, hanya sampai tanggal 6 Juni. Mudah-mudahan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya kayak proklamasi, Bapak Ibu bisa menyusun proposal dengan baik. Baik, kami tutup. Terima kasih pada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur wabarakatuh. suwun, Prof. Dwi. Terima kasih Prof. Terima Dwi, kasih Bu semuanya. Dewi, Prof. Dwi Guntur. Terima kasih. di LKST. Matur nuwun. Terima kasih. Saya Alif ya. Izin Lip. Dadah Ibu. Ibu Kita ya, ketemu di sini lagi ya. Dwi, terima kasih. Sami-sami. Hmm.